Dari Pak Yuli di Telogo Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan cara memberi ketegasan kepada anak berdasarkan ketegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengambil kembali kurma zakat yang dimakan oleh cucunya Hasan radhiyallahu an ketika masih kecil. Padahal Hasan ketika bermain pada waktu Nabi, apa mungkin begini Ustadz, padahal Hasan dibiarkan ketika bermain pada waktu Nabi SAW sedang sholat dibiarkan Ustadz. Adakah riwayat umur Hasan ketika itu Ustadz, sehingga banyak orang tua sekarang yang membiarkan anaknya bermain ketika sholat jamaah yang sebetulnya berpeluang memutuskan sutroh. Silakan Ustadz. Iya, jadi Nabi SAW terhadap cucunya Hasan dan Husain dalam riwayat, yaitu cucunya itu naik di punggung Nabi main kuda-kudaan, itu yang rojih ya, itu masih di bawah 7 tahun umurnya. Sebab tidak mungkin anak yang sudah umur 7 tahun lebih main kuda-kudaan di punggung Nabi, jadi masih kecil. Termasuk yang memakan kurma, ya kurma dari zakat. Ya, kemudian dengan tegas sekali Nabi SAW mengambil kurma tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan, ketegasan apa yang harus dilakukan kepada anak yang masih kecil, ya, yang terutama di bawah 7 tahun, ya, terutama masa-masa penumbuhan egosentris mereka, ya, masa-masa penumbuhan karakter iman mereka, yaitu apabila hal tersebut itu sangat membahayakan anak tersebut. Sebagai contoh, ada seorang anak kecil, ya, dia ternyata berada di tepi lantai 2 dan hampir jatuh. Nggak mungkin kita terus membiarkan ya dengan santai ya tanpa adanya khawatir dia jatuh. Karena apa? Kalau dia jatuh di situ sangat berbahaya bagi dia. Bisa jadi dia bisa patah tulang atau bisa jadi bisa meninggal dunia. Maka di situ bisa jadi kita menarik anak itu dengan kerasnya, ya, dengan kerasnya. Karena apa? Akan terjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Demikian juga yang dilakukan oleh cucu Nabi ketika memakan kurma zakat tersebut, ya. Karena itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila sudah termakan, ya, sudah menjadi satu dengan daging, itu repot sekali, sudah nggak bisa dipisahkan, ya. Maka dengan segera Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu keadaan yang membahayakan, akhirnya terkesan beliau kasar, ya. Itu yang disebut dengan istilahnya tegas. Jadi intinya ketegasan itu adalah apabila hal itu sangat membahayakan bagi anak tersebut, ya. Terus kemudian bagaimana dengan orang tua sekarang yang membiarkan anak-anak mereka? Sebenarnya bukan membiarkan itu, tapi mereka itu sebenarnya menumbuhkan imaji positif mereka terhadap sholat, ya. Terkadang mereka memutuskan soft, ya, pada saat awal berdiri semua, tapi begitu setelah takbiratul ihram atau rakaat pertama atau kedua, mereka pada lari dari soft tersebut sehingga soft itu longgar. Maka hal itu bisa diantisipasi, yaitu antara bergeser, ya, bergeser orang yang berada di sebelahnya, ya, bergeser sehingga soft itu menjadi rapat kembali. Nah, dan itu tidak mengapa, ya. Sebagaimana Nabi SAW pada saat cucunya ikut, beliau juga menggendong cucunya, ya, cucunya digendong, nanti diturunkan lagi. Bahkan yang bermain kuda-kudaan itu sampai beliau sujudnya lama sekali itu, dan itu sangat mengganggu memang, ya, mengganggu karena beliau sebagai imam waktu itu, kemudian para sahabat sedang makmum, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, namun dibiarkan oleh Nabi SAW. Jadi perlu kita rinci, ya, tentang ketegasan ini, ya. Jadi ketegasan kepada anak yang masih kecil itu apabila hal tersebut sangat membahayakan, ya. Namun apabila hal tersebut tidak membahayakan, masih bisa diantisipasi, ya, maka tidak ada namanya kita kasar, ya, kepada anak-anak kita. Demikian. Untuk tadi ditanyakan hukum memutus sutra, Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz? Jika ada hukum memutus sutroh yang anak, ya, berlari, ya, di depan kita Ustadz, ya, waktu sholat. Jadi hukum memutus sutroh. Jadi Nabi SAW, ya, memerintahkan kepada kita kalau kita sholat hendaklah kita mendekati sutroh. Sutroh itu terutama untuk imam dan orang yang sholat munfarid atau sendirian, ya, yang jaraknya kira-kira antara kita, ya, kita dengan
Sutroh tersebut paling jauh itu 1 hasta ya, antara tempat sujud kita. Nah, Nabi memerintahkan kepada kita, apabila ada orang melewati di depan kita, antara kita dengan sutroh tersebut, maka tahanlah gitu loh. Ya tahanlah itu. Ya. Apabila dia enggan, tetap kita tahan. Karena sesungguhnya bersama dia itu setan. Itu sabda Nabi SAW. Ya, maka kita berusaha untuk menahannya. Ya. Maka bisa kita lihat bagaimana ketika Nabi SAW menggeser ya Anas bin Malik pada saat sholat berdua kepada Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas sholat kemudian digeser, yang tadinya beliau berada di kiri beliau SAW kemudian digeser ke kanan. Itu gesernya tidak lewat depan ya, karena depan itu ada sutroh. Digesernya adalah melalui lewat belakang Nabi SAW ini. Jadi intinya apabila ada orang melewati di depan kita, antara kita dan sutroh, maka tahan semampu kita ya, tahan semampu kita. Nah, masalahnya sekarang apabila yang lewat itu anak-anak ya, yang melewat itu adalah anak-anak, sedangkan anak itu belum paham ya, belum paham tentang itu. Kemudian apabila kita menahan anak tersebut, bisa jadi anak itu akan berpersepsi negatif tentang sholat. Ternyata sholat itu tidak menyenangkan. Maka dalam hal ini ya, ini adalah kaitannya dengan takdib ya. Kita tetap berusaha untuk mencegah anak tersebut, tapi dengan kelembutan ya, mencegah anak untuk tidak lewat di depan kita, antara kita dengan sutroh ya. Itu untuk takdib kepada anak-anak kita ya, karena anak kita itu masih hatinya masih lembut halus. Apabila kita mencegahnya sebagaimana mencegah orang tua yang lewat depan kita, maka bisa jadi anak itu menangis ya, bisa jadi dia akan membenci masjid ini, karena di masjid itu ternyata saya itu didorong oleh orang, ditahan oleh orang, sehingga badan saya menjadi sakit. Itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi intinya tetap kita berusaha untuk mencegah anak kecil yang lewat di depan kita, tapi dengan kelembutan ya, dengan tujuan adalah untuk takdib bagi anak tersebut. Demikian. Baik Ustadz, ini pertanyaannya masih tertinggal Ustadz ya. Tadi ada pertanyaan, adakah riwayat Ustadz Hasan radhiyallahu an ketika itu Ustadz, yaitu 2 riwayat tadi, ketika makan kurma zakat dan ketika bermain-main ketika Nabi SAW sholat Ustadz, di umur berapakah yang ketika bermain di waktu sholat, dan di umur berapakah ketika memakan zakat? Tadi pertanyaannya lebih condong ke hal tersebut Ustadz. Iya, jadi kalau menurut itu, jadi berapa umur Hasan ya atau Husain cucu Nabi SAW ketika naik di punggungnya Nabi dan ketika makan kurma zakat tersebut? Kalau menurut Syekh Jamal Abdurrahman ya, di dalam bukunya Atfalul Muslimin Kaifa Robbahum Nabiul Amin ya, jadi itu diletakkan kepada pendidikan Nabi kepada anak usia 0 sampai 4 tahun ya, 0 sampai 4 tahun itu kalau dalam bukunya Syekh Jamal Abdurrahman tersebut. Kemudian kalau hadis yang menyebutkan umur ya tentang Hasan tersebut, belum pernah saya menemukan tentang hadis tersebut. Tapi insya Allah ya, bahwa usia pada saat cucu Nabi itu makan kurma dan berada di punggung Nabi bermain kuda-kudaan itu adalah masih di bawah 7 tahun, sehingga itu kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari hadis tersebut. Itulah masa-masa penumbuhan karakter keimanan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian pertanyaan Anda dari Bapak Yuli di Telogomulyo sudah dijawab panjang lebar oleh Al Ustadz. Karena pertanyaan dari Pak Yuli ini satu, tapi sepertinya terdapat banyak pertanyaan Ustadz. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz atas penjelasan dan jawabannya dari pertanyaan tersebut Ustadz. Sepertinya waktu sudah kita batasi atau terbatas Ustadz. Silakan ada kesimpulan Ustadz. Ya, ini ada sedikit kesimpulan.